Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast STI Surakarta dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Masih bersama dosen kita Ilham Gani Rizkiawan. Oke. Moderatornya siapa? Mas Pradana. Ngantuk gak Mas? Enggak Capek? ngantuk. Enggak. Semangat ya, karena Masih kuliah semangat saya ya. kan masih semangat. Iya. Sekarang kita akan membahas apa nih materinya? Yang kemarin kita membahas tentang elastisitas permintaan. Sekarang kita membahas tentang elastisitas penawaran. Ini pertemuan 6 ya? 6. Jadi sebenarnya sama aja. Ada nanti kurva-kurvanya ya, yang bedanya cuma kalau yang sebelumnya permintaan sebagai konsumen, kalau ini penawaran yang di sisi produsennya. Kita review aja yang kemarin ya. Yang kemarin kan direview ya, kalau elastis, ingat kalau elastis itu kepekaan, kelenturan, sensitif ya kan. Saya nggak bisa kayak gitu. Nah, kan lintur kayak Pak Rama. Oh, Pak Rama. Ngajar semester 7 itu loh. Podcastnya lucu itu Pak Rama. Nah, itu kan itu lentur, elastis. Jadi apabila perubahan harga yang kecil menimbulkan perubahan jumlah yang diminta atau ditawarkan semakin banyak. Kalau inelastis, apabila perubahan harga yang besar tetapi perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan itu sedikit. Ya, cuma review aja ya kemarin. Definisinya sama kayak kemarin ya. Sama. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran, merupakan tingkat perubahan kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Jadi sama ketika harga naik, kuantitasnya naik berapa kayak gitu. Nah, itu masuk elastis atau inelastis atau kategori yang lain kayak gitu. Ketika harga turun, kuantitasnya turun berapa, nanti tinggal disesuaikan dengan tingkat elastisitas, sesuai dengan misalnya lebih dari 1 masuk elastis misalnya. Itu nanti masuk mana. Nah, selanjutnya review yang rumus. Sama rumusnya, sama permintaan ya? Sama penawaran, elastisitas itu sama. Yang beda apa? Ditebak coba. Sebentar. Bedanya apa? Bedanya ES. Salah. Ya itu beda bener kan? Ya lagi. Salah kelamaan. Yang beda itu posisi P-nya. Soal ceritanya. Soal ceritanya. Soal ceritanya mesti beda. Iya benar. Benar, soal ceritanya mesti beda. Masa seneng enggak mesti membahas soal cerita? Terlalu serius kayaknya orangnya. Soal cerita. Nah, ini elastisitas itu delta G per delta P kali P1 per Q1. Benar. Nah, yang ES atau supply-nya itu Q2 min Q1 per P2 min P1 kali P1 per Q1. Ingat, Q1 adalah kuantitas awal barang yang ditawarkan, Q2 adalah kuantitas barang setelah perubahan. Gitu. Yang ditawarkan berapa setelah terjadi misalnya terjadi perubahan harga. Nah, barangnya berubah dari yang 800 ke 600. Nah, itu adalah yang 600 itu adalah Q2-nya kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah sama tingkat elastisitas. Sama yang kemarin permintaan, yang ini penawaran, tingkatnya untuk nilai atau harga ketika kita menghitung itu nanti sama. Jadi ketika lebih dari 1 disebut elastis, kurang dari 1 disebut inelastis, 1 disebut uniter, 0 disebut elastisitas sempurna, yang tak terhingga disebut elastisitas sempurna. Kayak gitu. Langsung saja ke contohnya ya. Elastisitas yaitu perubahan harga akan diikuti dengan jumlah penawaran yang lebih besar. Yang kemarin kan sama kayak mobil, motor, lalu smartphone. Nah, smartphone kalau misalnya harganya lagi misalnya iPhone, kalau harganya tiba-tiba iPhone 12 muncul nih, otomatis iPhone yang ke iPhone 11 misalnya turun, nah otomatis yang beli iPhone 11 lebih banyak langsung yang beli banyak. Atau biasanya iPhone 7 karena harganya masih di atas ini 6 juta, sekarang jadi 4 juta. Nah, otomatis yang beli berapa? Beli second tapi. Ya beli second tapi. Karena udah gak keluar. Nah, belinya second gitu. Second ya. Nah, contohnya itu mobil, motor, smartphone dan lain-lain. Kalau teman-teman nanti bisa di kuliah saya nanti suruh contohnya ya, bisa contoh versi teman-teman kayak gimana. Selanjutnya adalah inelastis, adalah perubahan harga yang tidak terlalu berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Nah, ini tidak berpengaruh itu karena biasanya itu kebanyakan contohnya itu dari pertanian. Kenapa barang pertanian? Karena dibatasi oleh masa panen. Kayak gitu kan ada panennya kayak durian atau jagung misalnya. Ketika harga tinggi, otomatis kan kita sebagai produsen menawarkan tinggi. Nah, tapi itu tergantung yang ditawarkan akan naik, tetap naik. Tapi kan itu mengikuti alam. Gitu. Nah, itu kan akan mengikuti dengan panennya di durian itu misalnya bulan Maret,
ya udah permintaannya akan naik di harga di bulan itu, di bulan Maret. Dan jumlahnya otomatis di kebunnya, otomatis kebun durian ya paling yang memproduksikan seperti itu. Bukan kayak pabrik. Kalau pabrik kita wah lagi naik nih, kita produksi sesuai hati kita kan bisa. Kalau buah kan otomatis sesuai dengan masa panennya. Jadi mengikuti. Jadi itu tidak terlalu elastis, jadi inelastis. Gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah elastis uniter, yaitu perubahan harga sama dengan jumlah perubahan. Seperti itu. Jadi kayak kulkas. Ini contohnya kulkas lagi. Kulkas lagi atau kipas angin, agak beda nih kipas angin. Kipas angin paling yang punya di rumah kalau nggak terlalu panas ya cuma 1 atau 2 kayak gitu. Jadi kalau nggak, karena konsumen itu tidak beli berkali-kali. Beli 1 kipas angin, walaupun harga naik, kita kan kipas angin paling bertahan ya lama ya, maksudnya 2 tahun 3 tahun. Iya benar. Kan kayak gitu. Nah, otomatis rusak langsung benerin lagi. Benerin lagi. Kan kayak gitu. Nah, dibenerin lagi. Otomatis kan walaupun harganya kipasnya lagi murah, tapi kan yo kita udah punya kipas angin enggak terlalu ganti kan enggak. Beda kayak mungkin HP sekarang masih bagus. Ada yang baru ganti kayak gitu kan beda. Betul. Lalu contohnya kayak roti tawar atau susu segar kayak gitu kan dijualnya itu harus sesuai dengan kontrol karena ada masa kadaluarsanya. Kayak gitu. Padahal susu segar di Solo banyak banget ya? Banyak banget. Otomatis kan dia permintaannya sesuai dengan penawarannya sesuai dengan permintaan. Kayak gitu. Kalau terlalu banyak, nyetok banyak, meras susu capek-capek, meras susu sapi ya kan. Sampai sana yang laku cuma sedikit kan mubazir. Iya, terasa semuanya. Nah, jadi harus dikontrol untuk jumlahnya. Jadi memang contohnya itu bisa mungkin di kulkas misalnya, kulkas bisa dielastis mungkin bisa. Nah, tergantung statement kita. Maksudnya statement kita kayak kenapa durian? Karena durian sesuai dengan musim kayak gitu. Roti tawar karena roti tawar cuma bertahan 3 hari. Nah, kayak gitu. Selanjutnya adalah inelastis sempurna. Jadi perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah penawaran. Contohnya artinya barang yang jumlahnya tidak bisa ditambah walaupun harga mengalami kenaikan. Nah, ini terjadi karena ini contohnya staples lagi. Nah, ini sebelumnya contohnya tanah. Tanah. Nah, ini saya bilang kenapa sesuai dengan statement kita. Karena ketika tanah harganya murah, itu biasanya permintaan terhadap tanah itu kan tinggi. Iya, benar. Sebetulnya ini enggak masuk ke inelastis sebetulnya. Tapi kan kenapa saya menulis tanah? Karena ketika kapasitas produksinya sudah optimum. Jadi kalau misalnya di suatu tempat di Sukoharjo misalnya, tanahnya itu udah semua dipakai, sudah penuh. Tanah manfaat ya misalkan. Misalnya gini, tanahnya itu sudah berkebun misalkan. Berkebun atau perumahan. Perumahan itu udah penuh. Sudah banyak. Nah, tanahnya kan udah banyak yang udah keisi. Nah, sisa tanahnya itu penawarannya akan sedikit karena yang di Sukoharjo tanahnya memang sedikit. Cuma segitu. Ketika tanahnya banyak otomatis kita nawarkan banyak. Tapi ketika tanahnya di suatu daerah itu optimum, udah maksimal tinggal 2, otomatis kan kita ya nawarkan cuma 2, nggak bisa kita produksi 3, 4. Nah, makanya dari itu sebenarnya ini contohnya itu tergantung misalnya kita tanah. Nah, tanah itu kenapa kok tanah? Nah, itu ketika jumlahnya optimum kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan statementnya ya? Statementnya kita. Staples nggak usah dibahas, staples terus. Nah, ini yang terakhir adalah elastisitas sempurna. Elastisitas perubahan penawaran tidak dipengaruhi sama sekali oleh perubahan harga. Nah, biasanya kenapa ini? Barang yang pada harga tertentu penawarannya terus mengalami perubahan. Ini terjadi karena harga barang sudah ditetapkan. Contohnya adalah naik turunnya yang ditawarkan itu tidak mempengaruhi harganya. Contohnya kayak harga listrik. Contohnya bensin yang dijual di Pertamina, enggak bensin di eceran ya. Bukan Pertamina ya? Pertamina kan kita yang jual, kita terserah mau jual berapa. Nah, ini di Pertamina otomatis yang di Pertamina Sukoharjo otomatis kan Pertalite misalnya 7.500 ya tetap segitu walaupun permintaan naik sebanyak apapun, walaupun sedikit apapun, harga tidak mungkin berubah karena harganya itu sudah ditetapkan. Kan kayak gitu, tidak mempengaruhi naik turunnya. Karena tempat-tempat lain juga harganya segitu sama. Karena sudah ada patokannya untuk
harganya. Oke. Itu saja Itu dari saja ya? Sebenarnya sama kayak elastisitas permintaan. Kalau ini permintaan dari sisi konsumen, kalau penawaran dari sisi produsennya itu menawarkan sebanyak apa, barang sebanyak apa dari harga tertentu, naik turunnya harga. Kayak gitu Mas Dana. Oke, terima kasih. Jadi nanti tinggal diperhatikan rumusnya. Nanti rumusnya ada yang nanti untuk pertemuan ke-7 itu nanti pembahasan tentang perhitungannya. Oh, perhitungannya. Oke, sekian pembahasan kita tentang elastisitas untuk yang penawaran. Untuk yang berikutnya nanti kita bahas apa? Perhitungannya dari elastisitas permintaan dan penawaran itu. Nanti kalau teman-teman masih ada yang belum paham bisa ditanyakan Pak Ilham di kuliah online-nya. Siap. Sekian pembahasan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.